Halo, selamat datang kembali dalam kuliah perawatan mesin. Nah, pada segmen ini kita akan belajar tentang pola kegagalan yang mengikuti distribusi eksponensial. Sedikit mengingatkan tentang list pertanyaan ya yang perlu Anda bisa jawab ya, yang mana pertanyaan ini merupakan indikator apakah Anda itu mengerti atau tidak dengan segmen ini ya. Di segmen sebelumnya kita sudah bahas apa itu probability density function, kumulatif density function, kemudian reliability dan failure rate itu sudah kita bahas ya. Nah, kita belum mencapai ke parametrik dan non parametrik. Ya, termasuk juga Weibull itu nanti belum ya. Nah, sekarang kita akan belajar dulu tentang laju kegagalan yang bersifat konstan atau dengan kata lain distribusinya itu eksponensial. Nah, suatu kegagalan atau keandalan suatu mesin itu dikatakan mengikuti pola exponential distribution ya kalau ya probability density functionnya itu seperti ini, lambda dikali E pangkat min lambda T begitu ya. Nah, atau reliability-nya itu adalah E pangkat minus lambda T. Ya, kita sudah bahas itu sebelumnya. Nah, di mana lambda ini adalah laju kegagalan. Ya, kemudian 1/m ini kita definisikan sebagai seperlambda. Seper m itu adalah lambda atau m adalah seperlambda. Ya. Nah, lambda ini adalah failure rate yang nilainya konstan. Nah, nanti di bagian selanjutnya ada fungsi yang lambdanya itu tidak konstan. Ya. Kemudian M itu kita sebut sebagai mean time to failure atau mean time between failures. Jadi waktu rata-rata di antara dua kegagalan yang berurutan. Ya. Nah, di segmen ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mencari nilai lambda atau mencari M. Ya. Ya, seperti biasa T itu adalah waktu, ya. Nah, nanti ada pola distribusi eksponensial yang menggunakan dua parameter. Jadi kalau sebelumnya itu hanya lambda, nah nanti ada mesin-mesin yang pola kegagalannya bersifat eksponensial tapi ada tambahan parameter gamma. Gamma ini kalau Anda lihat ini minus T minus gamma ya, menggambarkan delay. Nah, supaya Anda lebih paham, kita coba pelajari tahap demi tahap. Nah, di sini saya punya misalkan 9 unit mesin ya, 1 2 3 4 5 sampai 9. Kemudian mesin ini saya operasikan. Di sini saya gambarkan grafiknya sumbu X menggunakan sumbu waktu ya 0 sampai 700 jam. Yang ke atas adalah nomor mesin. Jadi nomor 1 sampai 9. Setiap kali mesin itu gagal saya catat, saya tandai dengan titik seperti ini ya. Nah, ada yang gagal kemudian kita perbaiki, dia jalan lagi. Beroperasi lagi, gagal beroperasi lagi. Ada mesin-mesin yang ketika gagal mungkin karena kerusakannya sudah terlalu parah ya, atau tidak memungkinkan untuk diperbaiki, dia stop di katakanlah ini 650 jam. Dia tidak lanjut beroperasi. Nah, ada 3 mesin yang gagal dan berhenti beroperasi, itu mesin 1, mesin 4, dan mesin ketujuh ya. Nah, ini maaf kurang jelas sebetulnya ini kalau kita lanjutkan ini putus ya. Kalau yang atasnya ini lanjut. Jadi mesin nomor 8 dan 9 itu tidak pernah gagal. Nah, kita ingin mengestimasi atau memperkirakan ya mean time between failure-nya itu berapa. Nah, kalau kita ambil satu sampel misalkan ini mesin ini ya, mesin nomor 3.
sebetulnya jarak antara dua kegagalan itu Anda bisa hitung delta T ini nih, ini dikurangi ini kan ya. Anda dapat jarak antara dua kegagalan yang berurutan. Nah, tetapi di sini kasusnya kita punya banyak mesin, kemudian kerusakannya juga terjadi di beberapa waktu yang berbeda, ya. Maka kita perlu menghitung nilai rata-ratanya. Nah, menghitung nilai rata-ratanya ini rumusnya ini M, ya. M topi itu artinya perkiraan. Ya, ini kalau ada simbol topi seperti ini perkiraan adalah TA dibagi R. Nah, apa itu TA? T ini adalah akumulasi waktu, ya, akumulasi waktu operasi. Ya, kita coba lihat TJ, ya. Nah, TJ ini adalah Anda lihat ini 530, ya. 530 itu kalau Anda perhatikan itu di sini. Jadi TJ itu adalah waktu terjadinya kegagalan, kemudian mesin itu tidak bisa lanjut beroperasi. Ya. Jadi ada 530, kemudian 650. Nah, yang ini dan yang terakhir adalah 700 itu mesin nomor 7 itu nilai T-nya itu adalah 700. Jadi J ini adalah berarti yang mesin ke-1, mesin ke-4, mesin ke-7 gitu ya. Kita jumlahkan di sini. Nah, mesin-mesin lainnya itu mengalami kegagalan atau kerusakan, tetapi bisa kita perbaiki sehingga dia bisa kembali berfungsi seperti sedia kala. Nah, itu nanti kontribusinya ke area ini nih, ke sini ya. Jadi N besar itu adalah jumlah sampel atau banyaknya sampel. Ya. Di sini mesin kita sampelnya adalah 9. Ingat, 1, 2, 3, 4, 5, 9 gitu ya. Dikurangi N. N itu adalah number of fails at TJ. Ya. Jadi N-nya itu ada 3. Jadi 3 itu adalah yang gagal. Tadi yang gagal tidak berfungsi lagi ada 3. 1, 2, 3. Jadi ingat, N kecil ini adalah jumlah mesin yang gagal pada saat TJ. Ya, itu ada 3. Gagal dan tidak beroperasi lagi. Nah, kemudian dikalikan dengan TD. Ya, TD itu apa? TD itu waktu pengamatan. Jadi waktu pengamatan kita adalah 700 jam. Ya. Nah, dibagi dengan R. R itu adalah K tambah N. K itu adalah mesin yang gagal tapi jumlah kegagalan tapi bisa diperbaiki. Apakah benar ada 6? Coba kita hitung. Ini kegagalan tapi bisa ditangani. Berarti ini 1. Ini 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi K itu adalah number of fails and replace. Jadi gagal tapi bisa digantikan kembali fungsinya. Ya, itu 6. Sedangkan N itu adalah kegagalan tetapi kita tidak bisa replace atau kita tidak bisa membuat mesinnya itu beroperasi kembali. Itu ada 3. Ya. Anda hitung dapatlah perkiraan mean time between failures ya, atau M topi. Topi itu menggambarkan estimasi. Nah, kemudian kita juga perlu untuk bisa memperkirakan reliability. Ya. Nah, reliability fungsi waktu itu adalah RT E pangkat minus lambda T. Ingat, ini hanya untuk kasus eksponensial. Ya. Kalau kasusnya tidak eksponensial, maka ini minus integral lambda dt gitu ya. Jadi ini harus diintegralkan sebetulnya kalau distribusinya itu tidak eksponensial. Jadi kita masih bicara kasus spesifik di mana
pola kerusakannya itu seperti halnya pernah saya ceritakan atom yang meluruh ya, atom radioaktif yang meluruh secara eksponensial. Nah, tentu saja ini kalau kita plot ya, ini nggak akan berbentuk garis lurus. Maka kita linearisasi, ruas kiri kita berikan logaritma natural, yang ini hanya tersisa minus lambda T. Nah, ini akan serupa dengan Y sama dengan MX plus C, persamaan garis lurus. Di mana ini adalah gradiennya, menyatakan lambda begitu ya. Kemudian plus C, C-nya 0 begitu. Ya, kita bicara yang satu parameter dulu, hanya lambda ya, yang ada gamanya nanti. Mungkin Anda bertanya, Pak, untuk apa diplot? Oke, jadi begini ceritanya. Saya punya mesin, kemudian saya rekam jam kegagalannya berapa. Jadi kegagalan pertama terjadi pada jam sekian, kedua pada jam sekian. Itu direkam, harus direkam. Nah, dari rekam jejak tersebut, ya, kita bisa menghitung lambda. Nah, lambda ini suatu ukuran apakah suatu mesin itu reliable atau enggak. Kita kan ingin reliability-nya itu setinggi mungkin. Berarti kalau reliability-nya ingin tinggi, berarti lambdanya harus kecil kan. Lambda itu laju kegagalannya harus kecil. Nah, besar kecilnya reliability dari suatu peralatan itu ditentukan oleh lambdanya. Nah, maka di sini tolong Anda catat ya, ingat-ingat itu. Lambda itu menentukan seberapa reliable peralatan Anda. Ya, kalau lambdanya kecil, berarti reliability-nya tinggi. Kalau reliability-nya tinggi, nanti dalam hal penentuan kebijakan perawatan, Anda tidak perlu mengeluarkan usaha yang terlalu banyak untuk perawatan. Karena usaha yang berlebihan untuk perawatan, ya, itu akan menghabiskan tenaga, waktu, dan biaya. Yang tentunya ini akan mempengaruhi harga jual produk yang Anda buat di pabrik Anda. Ya. Oke, jadi penting ini mencari lambda ya, berdasarkan rekam jejak waktu kegagalan. Nah, kemudian reliability itu bisa kita perkirakan, ini topi ya, itu 1 min. Nah, ini tuh Anda ingat kalau ini reliability berarti ini adalah unreliability atau cumulative density function sebetulnya ya. Nah, di dalam statistik ya. Oke, jadi terpaksa kita belajar statistik ya. Ini bisa kita perkirakan dengan median rank. Ya, dengan median rank itu adalah perkiraan. Jadi median rank itu adalah perkiraan kita ya. Perkiraan nilai key atau unreliability untuk tingkat keyakinan 50%. Ya. Nah, ini sebetulnya review lah tentang median rank yang mestinya Anda sudah pernah belajar di kuliah statistik ya. Nah, di sini saya akan coba persingkat ya bahasannya. Tolong Anda review ini ya. Nah, di sini saya punya contoh nih. Ya, punya contoh mesin yang mengalami kegagalan sebanyak 6 kali. Nah, Anda perhatikan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah urutan kegagalan. Lalu waktunya itu saya rekam. Oh, kegagalan pertama terjadi pada jam ke-250. Kegagalan kedua terjadi pada 710. Dan seterusnya sampai kegagalan yang terakhir itu terjadi pada jam ke-5400. Ada 6 kali gagal. Nah, dengan bermodalkan data ini, kita akan bisa memperkirakan nilai lambda. Ya, ingat, lambda itu laju kegagalan yang nantinya kita akan bisa menghitung perkiraan reliability. Ya. Nah, Anda perhatikan ini adalah median rank. Ya, itu yang
eh, tadi kita singgung sebentar ya. Ini adalah 10,91, 26,44 dan seterusnya ya. Formulasinya akan saya tunjukkan di slide selanjutnya. Ya. Jadi nanti Anda harus memplot reliability terhadap TJ. Nah, jadi Anda harus plot nanti R terhadap TJ. Dari situ kita akan bisa dapat nilai lambda ya, atau perkiraan dari nilai MTBF, mean time between failures, mencari M ini ya. Nah, sebetulnya ini bisa kita perkirakan dengan rumus yang sudah tadi saya ajarkan atau bisa dengan cara plot. Nah, yang sekarang kita bahas itu adalah cara plot. Ya. Oke, jadi data apa saja yang kita butuhkan untuk plot? Itu pertama, kita harus merekam kapan mesin itu gagal. Ya, jadi kalau terjadi 6 kali kegagalan, Anda catat di jam keberapa saja itu kegagalannya. Nah, setelah itu ya lakukan ini ya perhitungan reliability di mana rumusnya adalah R sama dengan 1 dikurangi median rank. Nah, tolong Anda ingat-ingat. Reliability perkiraan ini R-TOPI itu 1 dikurangi perkiraan unreliability atau ini adalah median rank. Nah, median rank itu rumusnya bagaimana? Di sini saya tunjukkan ya. Kita membahas untuk sistem yang N-nya 6, jadi sampelnya 6, ada 6 mesin. Begitu ya. Sampelnya 6. Kemudian ini adalah median rank. Jadi tingkat keyakinannya 50%, maka kita akan dapat 10,9, 26, sekian dan seterusnya. Nah, cara mencari ini adalah rumusnya J dikurangi 0,3 per N ditambah 0,4. Nah, jadi J-nya tergantung nih. Kalau ini 1, berarti ini J-nya 1 ya. Berarti ini 10,9% itu diperoleh dari 1 dikurangi 0,3 per 6 ditambah 0,4. Anda hitung pakai kalkulator dapat angka ini. Data yang selanjutnya yang ini 26,4 itu J-nya 2. Anda lihat ini J-nya 2 ya. Berarti ini 2 dikurangi 0,3 dibagi dengan 6 tambah 0,4. Dapatlah angka ini 26%. Anda selesaikan ya. Hati-hati ini adalah FTJ ya, unreliability. Nah, kalau mau cari reliability berarti di sini 100% dikurangi 10,9, maka Anda akan dapatkan sekitar 89% ya. 89%. Reliability estimation-nya di sini 89,1%. Nah, dari perhitungan itu kita rekap ya. Jadi ini saya balik lagi ke data mentahnya. Ini adalah jam terjadinya kegagalan 250, 710 sampai yang terakhir itu 5.400 jam. Nah, sedangkan ini adalah perkiraan reliability. Rumusnya adalah 1 dikurangi median rank. Ya, cara menghitungnya sudah saya jelaskan. Lalu Anda plot di kertas semilog. Ya, tadi saya ingatkan bahwa fungsinya eksponensial, kalau kita plot itu susah. Nah, supaya mudah hidup kita, ya, fungsi yang eksponensial itu kita kasih logaritma natural ya, di ruas kiri dan ruas kanan, sehingga ini menjadi ln R. Nah, yang ini adalah TJ. Nah, Anda plot, contoh nih, 250 dan 89, berarti 250 kira-kira di sini ya. Nanti Anda gambar sendiri dengan menggunakan kertas semilog. Skalanya Anda tentukan sendiri. Ini 89. Nah, ini data yang pertama.
Data yang kedua itu 710 dan 73,56. Ini maaf nih, versi bahasa Inggris desimalnya jadi pakai titik ya. Artinya ini 73% atau 74% lah ya. Nah, 710 tuh kira-kira di sini, kemudian 74% tuh ini. Ya, ini data kedua. Anda selesaikan ke sana, lalu Anda tarik garis lurus. Ya, nah ini tarik garis lurus. Ya. Nah, satu hal yang menarik adalah reliability itu kan E pangkat minus lambda T ya. Nah, ketika T-nya itu sama dengan 1/lambda, ya, ketika T-nya 1/lambda, itu nilai reliability-nya selalu 36,8%. Ya. Oke, Anda ingat-ingat lagi ya rumusnya ya. R sama dengan E pangkat minus lambda T. Jadi kalau T-nya itu saya rancang 1/lambda, maka reliability-nya jadi E pangkat min 1. Nah, E pangkat min 1 itu adalah 0,368 atau 36,8%. Jadi, cara praktisnya nih ya, Anda kan mau cari lambda. Cari titik yang menunjukkan 36,8%, berarti Anda cari, nah ini titiknya ya. Lalu Anda tarik ke bawah. Nah, Anda dapat 2430. Ini tergantung dari kualitas gambar Anda. Ya, mungkin Anda dapatnya 2400, ada lagi yang dapatnya sekitar 2500, tergantung dari kualitas gambar ini. Ya. Nah, maka 2400 ini adalah sama dengan 1/lambda. Tuh, jadi berdasarkan modal data ini, Anda bisa menghitung laju kegagalan dari suatu peralatan. Ya. Jadi ini cara praktis nih, cara yang bisa diimplementasikan di lapangan. Asalkan Anda punya data ini. Nah, lantas bagaimana dengan ini? Anda harus mampu menghitung median rank. Ya, median rank itu adalah ini. Oke ya. Jadi itu cara praktis di lapangan bagaimana kita mencari nilai lambda. Kalau lambdanya itu kecil, ya artinya laju kegagalannya kecil, berarti mesin kita punya reliability atau keandalan yang tinggi. Kalau lambdanya itu besar, ya misalkan ini tuh grafiknya gini nih, grafiknya seperti ini, sehingga nanti 1/lambdanya itu ada di sini nih, katakanlah di 1000 ya. Berarti lambdanya kan besar tuh, lebih besar daripada yang ini kan. Berarti ini laju kegagalannya tinggi tuh. Nah, kalau laju kegagalannya tinggi, berarti kita bisa bilang bahwa mesin tersebut atau peralatan tersebut tidak reliable. Ya, jadi lambda itu adalah ukuran kuantitatif seberapa cepat laju kegagalannya terjadi. Ya, yang secara tidak langsung menggambarkan keandalan atau reliability. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah untuk bahan Anda rapat ya di ranah manajemen untuk menentukan arah kebijakan perawatan, atau bahkan mungkin di masa mendatang Anda bandingkan tuh dua mesin, dua desain begitu ya. Oh, desain A ini lambdanya kecil. Desain B itu lambdanya besar. Ya udah, nanti tahun depan kita pilih yang lambdanya kecil. Ya, nanti Anda hitung tuh investasinya harus berapa. Kan gitu ke sana arahnya ya. Jadi ini cara bagaimana kita memanfaatkan nilai lambda untuk arah kebijakan perusahaan. Ini adalah contoh lain ya. Contoh lain dari plot ya, kasus yang lain. Jadi saya rekam ini kegagalannya terjadi pada jam ke-450, 760 dan seterusnya sampai data ke-7. Jadi ini hati-hati, ininya 7 nih, berarti N-nya 7. Nah, cara Anda menghitung Q ya atau perkiraan unreliability itu adalah, ingat,
I dikurangi 0,3 berarti ini J ya, maaf. J dikurangi 0,3 berarti untuk menghitung ini Anda hitung Q-nya dulu. Q-nya itu adalah 1 dikurangi 0,3 per 7 ditambah 0,4. Anda akan dapatkan sekitar 9,4%. Ya, 9,4%. Maka perkiraan reliability-nya adalah 100% dikurangi 9,4 itu dapatlah 90,6% ini. Ya. Anda teruskan perhitungannya sampai data ke-7, lalu Anda plot. Ini 400,90. Jadi 400 tuh di sini kira-kira, nah 90 tuh, nah ini data pertamanya ini. Nanti ini data kedua, ketiga, dan seterusnya. Anda tarik garis lurus, maka Anda akan bisa mendapatkan nilai lambda dengan metode yang sama. Jadi Anda cari 36,8%, tarik ke bawah, dapatlah 2200 lah kita sebut ya. 2200 itu adalah seper lambda. Nah, Anda bisa hitung tuh nilai lambdanya berapa. Ada sesuatu yang menarik di sini. Ketika kita tarik garis lurus, nah dia mencapai 100% itu di sini. Kalau saya tarik ke bawah, itu adalah 290. Jadi 0 sampai 290 itu tuh mesinnya itu reliability-nya 100% tuh. Dia handal sekali. Lah, kok bisa? Berarti ini kasusnya adalah kasus di mana fungsi eksponen ini, sebetulnya ini aslinya eksponen ya, hanya karena kita plot di kertas ini seperti garis lurus jadinya. Nih, fungsinya kan eksponen ya. Tapi dia mengalami delay sebanyak 290. Jadi kalau di kasus sebelumnya itu garisnya dimulai dari sini, dari 100%. Sekarang mulainya dari sini. Nah, ini kejadiannya seperti apa? Saya kasih contoh. Anda punya kendaraan. Anda operasikan tuh. Kendaraannya baik-baik aja. Anda operasikan selama 290 jam tuh nggak ada masalah. Nah, tapi di jam ke-290 Anda entah bagaimana ngantuk atau kurang konsentrasi. Kendaraan Anda itu melaju kencang saat melewati jalan yang berlubang. Sehingga ada impact tuh, ada benturan. Nah, maka di jam itulah ya mulai ada atau mulai muncul crack atau retakan pada bearing misalkan. Jadi ada di kendaraan Anda itu di rodanya itu ada bearing. Ada impact, maka cracknya muncul di sini. Nah, kegagalan itu mulai nih di sini nih, ya. Gitu. Jadi nilai gamma itu sebetulnya di sini kita menyebutnya location parameter. Jadi lokasinya itu ini di mana nih? Ya. Di 100 kah, di 200 atau di 260. Nah, itu disebutnya location parameter. Tapi bisa kita terjemahkan dengan mudah, kita pahami dengan mudah bahwa ini tuh delay sebetulnya. Ya. Nah, bisa juga begini sebetulnya. Ini bisa kita gunakan untuk keperluan investigasi atau pelacakan sumber terjadinya kegagalan. Misalkan Anda merekam nih gagalnya tadi 450, 760, 1100 dan seterusnya ya. Anda plot. Nah, Anda plot nih, Anda dapat nih gammanya 290. Nah, sebetulnya gini, Anda itu bisa melacak sumber kegagalannya itu apa. Contoh. Saya punya kereta. Bannya itu pecah, rodanya pecah. Pecah itu menjadi serpihan ya, atau belah lah. Belah. Nah, Anda catat tuh rekam kejadiannya begitu ya, kegagalannya terjadi pada jam berapa saja begitu. Nah, kemudian Anda plot. Nah, nanti lihat. Ini kan bisa dilacak nih pada jam ke-290 itu tanggal berapa. Nah, di tanggal itulah kemungkinan besar penyebab pecahnya roda kereta itu
terjadi. Ya, ini saya berikan contoh ya, misal roda keretanya itu pecah nih. Ada 4 roda ya, kita misalkan kita plot nih datanya. Ya, ada beberapa roda yang pecah, kemudian kita rekam jamnya. Nah, ternyata kita lacak dokumennya ya, di tanggal tersebut itu terjadi pengelasan yang tidak benar. Misal pengelasannya itu kutub negatifnya dipasang ke rel. Nah, kemudian kutub positifnya atau fillernya itu Anda gunakan untuk mengelas badan kereta atau car body. Nah, tentu itu nanti ada arus listrik tuh lewat dari rel ke roda, ke bearing tuh, ya, ke sistem suspensi. Listriknya mengalir. Nah, nanti di bagian roda itu, ya, dengan rel itu kontaknya kecil, sementara ampernya itu besar tuh, arus listriknya itu besar, bisa sampai ratusan ampere. Ya, mungkin ribuan ampere. Karena kita ingin melelehkan baja kan. Nah, itulah mungkin sumber kerusakan itu terjadi di situ. Jadi grafik ini sebetulnya selain untuk mencari parameter lambda, laju kegagalan, ya, bisa kita gunakan juga untuk mencari parameter yang kedua yaitu lambda. Lambda itu adalah location parameter, tapi lokasi yang dimaksud adalah waktu, ya. Jadi kita bisa melacak. Nah, di sini nih mulai terjadi kegagalan. Nah, Anda baca tuh dokumen perawatan yang terjadi pada jam ke-290. Itu tanggal berapa, apa yang dilakukan di sana, Anda lacak tuh apa yang terjadi di sana. Kemungkinan besar sumber kerusakannya itu bermula dari sana. Sekian untuk segmen ini. Sampai jumpa lagi di segmen selanjutnya dan terima kasih.